Baik, saya ucapkan shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Yang di rumah-rumah saya ucapkan shalom buat kita semuanya. Saya percaya semuanya siap untuk memuji Tuhan, siap bersyukur kepada Tuhan. Yang percaya berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Yang mengakui kebaikan Tuhan berikan tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Yang di rumah-rumah berikan tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Serukan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Dia sungguh baik. Mari saya undang semuanya bangkit berdiri. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan buat kebaikan-Mu. Sepanjang hari demi hari Tuhan Engkau sudah menuntun, memimpin setiap langkah kami Tuhan. Ini setiap kami anak-anak-Mu, kami datang dengan penuh ucapan syukur. Datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Datang dengan penuh keberanian menghadap hadirat-Mu. Sebab kami adalah anak-anak-Mu. Engkau Allah yang mengasihi kami, dan kami ingin mengasihi Engkau lebih sungguh lagi ya Tuhan. Terima kasih buat perjalanan hidup kami yang disertai, dikuasai, diurapi oleh Tuhan. Sepanjang hari-hari ini Tuhan kami tidak sanggup, tetapi Tuhan memberikan kami kesanggupan. Tuhan memberikan kami kemampuan. Dengan penuh hikmat, penuh marifat, tuntunan daripada Tuhan Engkau menuntun langkah-langkah kami. Engkau memberikan kami Tuhan kedewasaan di dalam iman. Engkau memberikan kami pengharapan dan andalan kami hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih banyak Tuhan buat hari ini. Ini setiap kami Tuhan, kami ingin memberikan penghormatan khusus, penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Allah kami yang layak disembah, kepada Allah kami yang sungguh besar. Engkau layak menerima sembah kami, Engkau layak menerima pujian penghormatan kami Tuhan. Ini ibadah Tuhan kami delegasikan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah datang dan mengucap syukur. Kita umat Tuhan yang mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Bersama kita katakan amin, 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 haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih. Kita akan perkatakan Mazmur 91 dan Pentakosta. Haleluya. Baik Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita akan memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawabnya. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Salam, mari kita bangkit berdiri bersama.
kita bacakan arti Pentakosta ketiga. Sebelumnya kita dengarkan firman Tuhan yang tertulis 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dasar di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak yang muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan untuk Tuhan kita yang paling meriah untuk Allah kita. Pentakosta ketiga akan terjadi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh, rabasyakara. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih. Baik, kita fokuskan hati kita hari ini untuk mendengarkan pesan-pesan daripada pengajaran kita di minggu ini. Shalom saudara, apa kabarnya? Pasti tetap bersemangat dan bersuka cita senantiasa. Nah, edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang tertanam di gereja lokal. Mungkin saudara pernah mengalami di mana aspirasimu ditolak di gereja lokal, atau pernah merasa dicuekin oleh gembala. Mungkin pernah dikecewakan, dan berujung kita pindah-pindah gereja, mencari tempat yang nyaman untuk beribadah. Saya ingin katakan, bahwa saudara harus tetap tertanam di gereja lokalmu. Markus 4 ayat 26-29 memuat sebuah perumpamaan singkat tentang kerajaan Allah, yang digambarkan dengan proses bercocok tanam. Ayat 27 berkata, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, tidak diketahui orang itu. Setiap proses untuk bertumbuh yang dialami sebuah benih terjadi di dalam tanah. Di tempat gelap, di mana tidak seorang pun yang bisa melihat dan mengetahuinya. Demikian pula dengan setiap kita sebagai benih. Ketika kita berkomitmen untuk tertanam di gereja lokal, kita akan mengalami berbagai proses yang mungkin tidak nyaman. Dan setiap proses tersebut tidak dapat dilihat oleh orang lain. Sayangnya, banyak orang yang menyerah ketika melewati proses krusial ini. Banyak yang tergoda untuk melihat rumput tetangga yang selalu terlihat lebih hijau dibandingkan rumput di rumah sendiri. Ingat, yang terlihat oleh mata kita hanyalah hasil akhirnya yang sudah tampak baik. Sementara yang tidak kita lihat adalah proses yang juga dialami oleh rumput tetangga ketika baru disemai dan masih di dalam tanah. Di era pandemi COVID-19 ini, di mana kita harus beribadah secara virtual, semua gereja berlomba-lomba dalam menyajikan konten yang terbaik, display yang estetik, musik yang menarik, dan kemampuan editing yang kekinian. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Barna Research pada bulan Juli 2020 mengenai kehadiran jemaat lintas generasi dalam ibadah virtual di masa pandemi, 40% dari generasi baby boomer memutuskan untuk tetap tertanam di gereja lokal, 31% dari generasi X, dan hanya 30% dari generasi milenial yang tertanam di gereja. Padahal, benih yang terus-menerus dipindah media tanamnya akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi di tanah yang baru. Dan tak jarang, benih itu akan mati dan tidak dapat berbuah lagi. Yohanes 15 ayat 2 menuliskan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Tuhan menginginkan pertumbuhan dari sebuah benih, dan agar benih tersebut dapat berbuah lebat kelak. Tentu saja, hal ini tidak dapat terjadi jika benih tersebut kerap dipindah-pindahkan. Jika kita tidak tertanam di gereja lokal, maka kita tidak dapat mengalami pertumbuhan yang sempurna. Bahkan tanpa kita sadari, kita bisa mengalami kematian rohani. Kita tidak dapat menikmati buah yang seharusnya dapat kita hasilkan apabila kita tertanam di gereja lokal. Lalu,
Apa hal-hal yang dapat terus mendorong kita untuk tetap tertanam di gereja lokal? Yang pertama, mengubah perspektif kita. Sekali lagi, ketika sebuah benih ditanam, ia diletakkan di dalam tanah yang gelap dan tak terlihat. Di situasi seperti inilah, perspektif kita harus dirubah. Ditanam sebagai benih atau dikubur seperti jenazah. Faktanya, di dalam tanah itu mungkin ada rasa kesepian. Tidak dilihat orang. Seakan-akan tidak ada jalan keluar. Saudara, kita bukan sedang dikubur, melainkan kita sedang ditanam. Jika kita berpikir bahwa kita sudah dikubur, maka tidak ada lagi pertumbuhan yang dapat kita alami. Namun ketika kita mengubah perspektif bahwa keadaan yang saat ini kita alami di dalam tanah adalah karena kita sedang ditanam, maka kita akan terus bertumbuh hingga waktunya benih tersebut akan tampak di atas tanah dan menghasilkan buah. Saudara sedang ditanam dan bukan dikubur. Kedua, jalani proses. Proses adalah bagian terpenting dari perjalanan hidup setiap manusia. Di mana manusia dibentuk lewat hal-hal yang sulit agar menjadi semakin baik dan semakin kuat di kemudian hari. Alkitab berulang-ulang menggambarkan hidup manusia bagaikan tanah liat di tangan tukang periuk. Sebelum menjadi bejana, maka tanah liat harus melalui proses diremukan, ditekan, bahkan dimasukkan ke dalam tungku untuk dibakar sebelum bejana tersebut jadi sempurna. Tidak ada seorang pun yang luput dari proses. Ingat, proses inilah yang menentukan seberapa kuat akar yang akan kita hasilkan untuk menyokong seluruh pertumbuhan kita nantinya. Oleh sebab itu, mengalami berbagai proses di gereja lokal adalah hal yang wajar agar kita sebagai benih dapat memiliki akar yang kuat. Dalam proses itulah Tuhan sedang membentuk karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, berhenti membanding-bandingkan. Kita tahu cerita tentang Lea yang selalu merasa tidak dicintai oleh suaminya Yakub. Karena Yakub lebih cinta kepada Rahel, istri keduanya. Pada saat itu, Lea melahirkan 3 anak laki-laki bagi Yakub, sementara Rahel mandul. Lea yang terus-menerus membandingkan cinta dari Yakub kepada Rahel merasa sedih, tertekan, kesepian, sampai ia mencurahkan perasaannya lewat arti nama yang diberikan ke 3 anaknya. Kalau Lea terus-menerus membandingkan dirinya dengan Rahel, ia tidak dapat melihat berkat yang diberikan Allah kepadanya, yaitu anak-anak yang dikaruniai. Sama seperti kisah Lea, ketika kita sibuk membanding-bandingkan, kita tidak bisa melihat berkat yang telah Allah sediakan. Dalam konteks ini, ketika kita terus membanding-bandingkan gereja lokal kita, pemimpin kita, rekan sepelayanan kita dengan gereja orang lain, kita tidak dapat melihat berkat dan tujuan yang telah Allah tetapkan ketika ia menempatkan kita di gereja lokal kita saat ini. Keputusan yang paling tepat bagi sebuah benih adalah untuk tetap tertanam di mana ia ditempatkan. Sebagai benih yang ditanam di gereja lokal, mari ubah perspektif kita bahwa kita sedang ditanam dan bukan dikubur. Jalani proses dengan ucapan syukur dan berhenti membanding-bandingkan. Maka pada waktunya kita akan bertumbuh dan berbuah lebat, sehingga buah tersebut dapat kita nikmati dan juga dinikmati oleh orang lain. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Memuji Tuhan, yang siap memuji Tuhan lambaikan tangan kita. Yang siap memuji Tuhan lambaikan tangan kita. Baik yang di rumah-rumah yang siap memuji Tuhan lambaikan tangan kita. Berikan tepuk tangan sambil kita berdiri semua Bapak Ibu. Saya percaya dan kita semua percaya dan kita amini bahwa hari-hari ini adalah masa penuaian akan terjadi. Masa penuaian akan tiba. Katakan amin. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Inilah hujan awal, hujan akhir akan Tuhan curahkan buat kita. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami ingin melihat penuaian jiwa terbesar. Masa penuaian telah tiba, sudah siapkah saudara? Lawatan Allah luar biasa, hujan akhir terjadi. Masa pemulihan telah tiba, sudahkah engkau alami? Lawatan Allah luar biasa, pergerakan terjadi.
bersyukur ya Tuhan. Kami ingin melihat nyata semua yang terjadi. Kami ingin melihat kuasa Allah yang tidak ada batasnya. Itu memulihkan setiap umatnya. Katakan, masa penuaian telah tiba, sudah siapkah saudara? Lawatan Allah luar biasa, hujan akhir terjadi. Masa pemulihan telah tiba, sudahkah engkau alami? Kuasa Allah luar biasa, kegerakan terjadi. Kuasa Allah telah dinyatakan, umatnya dipulihkan. Kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya bersorak. Hei, hujat Allah telah dinyatakan, umatnya dipulihkan. Kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya bersuka. Mujizat Allah, mujizat Allah telah dinyatakan, umatnya dipulihkan. Kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya berkatakan, hei, mujizat Allah telah dinyatakan, umatnya dipulihkan. Kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Haleluya, haleluya. Saya percaya hari-hari ini kita mungkin menangis ya di dalam keadaan goncangan. Ada goncangan di mana-mana, keadaan susah, keadaan sedih. Lalu kita menangis, saudara. Tapi saya percaya tangisan kita akan diubah Tuhan menjadi sukacita. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Yuk, sama-sama tepuk tangan Tuhan. Engkau memulihkan setiap kami yang susah, Tuhan ubahkan menjadi sukacita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak yang menang.
dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menanti sedih menabur benih, pasti pulang membawa berkat. Sekali lagi yang menabur, yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menanti sedih menabur benih, pasti pulang membawa berkat. Akan menabur sukacita. Yang setuju katakan amin. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekasih. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kebaikan demi kebaikan Tuhan. Kami percaya mujizat Tuhan itu masih berlangsung sampai hari ini. Yang kami percaya mujizat Tuhan juga berlaku bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tiada pernah berubah kuasa nama-Mu, tiada pernah berubah ya Tuhan. Apabila Tuhan berfirman, maka kami percaya firman itu jadi bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Biar mujizat itu berlaku bagi setiap pribadi lepas pribadi kami. Kami merindukan mujizat Tuhan itu ada, mujizat setiap hari dalam hidup kami. Kami ingin melihat kemuliaan dan kebesaran Tuhan itu berlangsung bagi setiap kami. Di tengah-tengah kami susah, di tengah-tengah kami lelah, biar kami melihat Engkau Allah hadir di tengah-tengah kami untuk memberikan mujizat dan pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama ku besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ini Tuhan doa dan iman kami di hadapan. Sungguh tiada berubah, tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan
mujizat setiap hari. Selamat, selamat. Amin ya Tuhan. Kau menyediakan perkara-perkara yang ajaib bagi setiap kami. Haleluya. Selama kau bersertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Mari sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Mari alungkan Dia. Selama Tuhan masih bersama dengan kita, Tuhan berikan kita pemulihan. Haleluya. Haleluya. Mari keluarkan mulut bibir kita penuh dengan pujian, penuh dengan sorak-sorai. Kami tinggikan, kami muliakan. Haleluya. Syarabata kararara bayarara barara 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 bayarara 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 bayarara. Ora baba 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 bayarara basekirara baso. Yesus, Yesus, Yesus. Ora bata karara bayarara 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 baso. Ira bata karara dahsyat bagi kami ya Tuhan. Yesus, 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 Yesus. Oh, rabarara bayara masikini nana mayara namasi. Oh, rabata karara bayara. Oh, ramayasi. Biar kami menyembah Tuhan. Biar kami memuliakan Engkau ya Tuhan. Sekalipun dagingku dan hati habis lenyap, Engkaulah Allah dambaan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan
seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup merawat seluruh kehidupanku, seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Mari saya undang semua bangkit berdiri, katakan aku percaya Tuhanku Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Sekali lagi aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku, memulihkanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik, Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih. Bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau lawat kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya saat ini yang lemah sudah Kau kuatkan, yang sakit Kau sembuhkan, yang berbeban berat Kau beri kelegaan, yang terikat Kau lepaskan, yang putus asa Kau beri semangat yang baru. Terima kasih. Bersyukur, berterima kasih penyertaan begitu sempurna atas kami pribadi, keluarga, bahkan gereja ini Tuhan. Kami lihat perkara-perkara heran ke depannya akan terjadi dengan dahsyatnya. Ajar kami terus untuk tertanam dalam gereja ini. Ajar kami untuk terus setia dalam proses-proses. Ajar kami untuk tidak membandingkan dengan yang lain, karena kami berharga di mata-Mu Tuhan. Roh Kudus ada di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Ini kami murid-murid-Mu, ini kami hamba-hamba-Mu. Kami mau terus Kau ajar Tuhan, tuntun pimpin lebih lagi. Allah Roh Kudus, Engkau lah guru besar kami, guru agung kami. Mari ajar kami untuk mengerti kehendak Bapa di sorga. Mari ajar kami untuk mengenal Yesus dengan benar. Kami rindu bersekutu dengan-Mu lebih dalam lagi Tuhan.
Urapi kami semua, urapi hamba-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengar pesan-pesan-Mu. Berbicaralah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita yang siap diberkati katakan kemuliaan Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Sebelum duduk, salam kiri kanan saudara. Allah kita dahsyat. Silakan duduk saudara. Terima kasih tim PPW yang dahsyat. Silakan duduk saudara. Hari ini bersuka cita saudara. Ini kelihatannya sudah hampir penuh nih. Minggu depan padat. Ibadah 1 kali jadi 2 kali. Wow, dahsyat saudara. Sebelum kita masuk firman Tuhan, saya akan sedikit sampaikan saudara. Kalau kita ingat dalam Roma 12 ayat 1, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Katakan amin. Kalau kita doa secara pribadi, berikan yang terbaik. Dalam komunitas ibadah ini, berikan yang terbaik. Saya tadi nari, di mana-mana saya nari saudara. Itu kebiasaan saya. Coba buka Mazmur 141 ayat 2. Ini doa Daud saudara. Ini sebelum pengantar saja saudara. Mazmur 141 ayat 2. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan. Ya, doa. Doa itu ungkapan hati. Doa itu komunikasi dengan Tuhan. Ini dia. Dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Angkat tanganmu, menari kamu, itu korban. Itu berharga di mata Tuhan. Jangan kita, ya lihat, wah orang itu joget, biar aja. Tuhan itu kan lihat kita pribadi lepas pribadi. Tadi dikatakan lihat hati, bukan lihat rupa, bukan lihat harta, hati kita ini cari. Wah itu menyenangkan hatiku. Angkat tangan menari. Mulai ke depan saudara, persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Katakan amin. Satu hal kita beribadah, berjumpa dengan Tuhan, tidak yang lain. Saya sama hamba-hamba Tuhan ini sering ketemu. Di rayon ketemu, di doa ketemu. Tetapi pertemuan pribadi dengan Tuhan itu sangat berharga. Hadiratnya, kuasanya. Orang lemah kuat, yang sakit sembuh, beban berat lega, terikat lepas. Kenapa enggak kita hampiri? Saudara tadi sudah disampaikan, agak mendengung ya. Pesan Tuhan melalui pengajaran, setiap kita pribadi itu harus tertanam. Kalau tidak tertanam, dicabut, akarnya putus. Pindah sana, ditanam, dicabut, akarnya putus. Kapan tumbuhnya? Kapan berbuahnya? Tidak ada. Harus tertanam. Di tempat yang tertutup, tapi sabar saja. Andalkan Tuhan, tumbuh. Ada proses gesekan satu dengan lain, semakin tajam. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jangan bandingkan orang lain. Kalau kita tahu ya, kamu kuberikan kepadamu, kamu kuberikan. Tuhan memberikan kepada kita hati dan juga rohnya dikasih kepada kita. Diam di dalam batin kita ini. Jadi kita yang kita punya itu sama dengan dia punya. Untuk apa kita bandingkan? Roh Kudus yang punya kuasa itu ada di dalam kita. Dia juga punya. Kita juga bisa melakukan perkara besar dengan Roh Kudus. Dia juga bisa. Makanya ngapain bandingkan? Jangan bandingkan dengan orang lain. Hari ini kita belajar saudara, untuk kita bertumbuh, untuk kita berkembang. Satu firman Tuhan katakan, kamu harus sungguh-sungguh, kamu harus dengan sungguh-sungguh menambahkan
kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, pada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan, kasih. Proses ini tidak bisa berjalan sendiri. Proses ini tidak bisa kita bangun dengan kekuatan kita sendiri. Butuh dampingan, kekuatan, kuasa dari Tuhan pribadi, Roh Kudus. Makanya judul khotbah hari ini, berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Yehuda ya? Hah? Mantap, Yehuda mana? Multimedia keren, berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Kita tahu sekarang ini masa pencurahan kuasa Roh Kudus, betul? Kalau kita dengar doa pengerja kemarin, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Ada orang yang hanya menerima Roh Kudus, tidak terima kuasa. Tapi kuasa itu akan terimparnasi kalau kita mulai belajar berjalan di dalam tuntunan Roh Kudus. Katakan amin. Next. Kisah Rasul 1 ayat 10-11 katakan begini. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Saudara, yang menyaksikan Yesus naik ke sorga adalah murid-murid Yesus. Diperhitungkan itu lebih kurang 500 orang. Menyaksikan, wow, kakinya tiba-tiba terpisah dari bumi, naik pelan-pelan, terus sampai ke langit. Mereka terlena, tapi malaikat Tuhan ingatkan, Yesus yang kau lihat naik ke surga akan datang kembali. Yang menyaksikan siapa, saudara? Murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus yang menyaksikan naik. Murid-murid Yesus juga yang akan melihat waktu dia datang kembali, menyambut murid-muridnya. Oleh karena itu, saudara, tertanam itu penting. Hadapi proses, tetap setia. Jangan banding-bandingkan. Waktu saudara bertumbuh jadi murid Yesus, saudara nanti akan menyaksikan dia datang kembali, menyambut saudara. Wow, kita tidak usah hitung umur kita berapa, tapi kita layak di hadapan Tuhan kalau dijemput. Puji Tuhan, katakan amin. Haleluya. Ini alasan kenapa Yesus naik ke surga. Next. 3 alasan ini, saudara. Yohanes 14 ayat 1-3, nanti baca di rumah. Yesus menyediakan tempat bagi murid-murid Yesus di sana, di sorga. Dia menyediakan tempat, bukan bagi semua orang, tapi untuk murid Yesus yang setia. Makanya kita harus jadi murid Yesus. Tertanam terus, belajar terus. Yang kedua dikatakan alasannya menjadi pengantara, pendoa syafaat. Yesus naik ke sorga, matanya tertuju kepada murid-murid Yesus. Makanya dikatakan, sesungguhnya mata Tuhan itu tertuju kepada orang yang berharap, yang takut akan Dia, dan kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut, untuk memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Itu dia. Mata Tuhan tertuju kepada murid-murid Yesus, kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Mata Tuhan tertuju. Waktu matanya tertuju, Dia juga bela kita. Dia sebagai pendoa syafaat. Ini alasannya naik ke surga, saudara. Yang ketiga, supaya Roh Kudus dicurahkan. Alangkah baiknya, lebih baik dia naik ke surga supaya dia dapat mengutus kuasa Roh Kudus. Katakan amin. Kuasa Roh Kudus diturunkan untuk saudara dan saya. Ini alasannya, saudara, supaya kita berjalan di dunia ini, kita diberi kekuatan kuasa.
Makanya mata telinga rohani kita ini harus kita latih. Kalau kita tidak latih, kita akan melihat apa yang di depan. Lihat nanti, wah ini ada hepatitis misterius ya. Takut lagi. Ada ini, gentar lagi. Apa karena tangan saya? Jadi fokus seperti itu, saudara. Oleh karena itu, mari kita mulai memahami kuasa Roh Kudus itu penting dalam hidup kita. Kenapa dia naik ke surga? Dia akan utus kuasa Roh Kudus supaya menyertai kamu selama-lamanya. Next. Kita masuk musim yang baru, betul ya? Musim yang baru, masa penuaian sudah tiba. Tetapi di sini perlu ada yang baru. Pemulihan hati kita menjadi baru. Makanya Paulus katakan, saudara-saudara, aku tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Berlari-lari. Berlari-lari itu tindakan. Berlari-lari itu action. Berlari-lari itu berarti kita ada tindakan aktif. Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Ada tindakan. Caranya bagaimana? Kalau kita mau menghampiri Tuhan, apa kita lakukan? Doa, betul ya? Doa, diajak doa oleh gembala di gereja. Ikut. Kita sedang menghampiri tata kasih karunia. Waktu kita merenungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan, kita sedang komunikasi dengan dia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah, saudara tahu, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman, bergaul dengan firman, saudara. Saya bukan mengatakan, oh saya benda. Saya sudah 35 kali dari Kejadian sampai Wahyu selesai. Tapi kita punya program terus. Saya punya grup, saya sudah pernah cerita tadi. Punya grup pendoa, saya aja, ayo doa. Ayo baca firman Tuhan. Imam musik, baca firman Tuhan. GC, baca firman Tuhan. Saya ikut di dalamnya, dalam grup itu. Ada grup integritas, ada grup GC, ada grup pendoa syafaat, ada grup imam musik. Maksud saya cek kontrol saya. Karena setiap anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, perlu kadang-kadang dipukul pantatnya, ditarik, ayo ikut, didorong, aku ikut, supaya dia maju, jangan sampai terlena. Katakan amin. Kita juga harus begitu. Kalau kita mau anak kita masuk ke dalam jalan-jalannya Tuhan, kita dulu ikut. Kita ikuti. Dia melihat, oh bapakku suka berdoa, suka memuji, dia nanti akan ikut. Kalau kita, ayo berdoa, kita nggak berdoa, gimana mau ikut? Pemulihan hati yang baru, ini prinsip utama, saudara. Ubah paradigma yang baru. Kita juga disampaikan oleh karayon kita. Pikiran ini harus baru. Caranya bagaimana? Firman Tuhan diisi. Yang kedua, mata kita harus mempunyai pandangan yang baru. Paradigma yang baru. Contoh, setiap hari kita melihat masalah. Keluar pintu rumah, di sana masalah boleh ada, tapi bersama Tuhan masalah itu akan dituntaskan. Katakan amin. Kita sering ingat, Allah kita itu lebih besar dari masalah, tapi kita tidak praktekkan itu. Makanya kita pandang, wah ada masalah, tapi aku percaya Tuhanku lebih besar dari masalah itu. Katakan amin. Maju dengan setia. Saudara, mungkin nanti kalau ada yang berjalan-jalan di tempat kami,
Grand Cimanggis Mall sekarang sudah berkembang. Dulu padam. Kita waktu ibadah di sana pertama itu tutup. Yang buka paling berapa? Tutup juga. Di dalam kegelapan-kegelapan itu kita terus memuji menyembah Tuhan. Kita naik ke tower atas, kita berdoa di situ, kita lepaskan berkat. Kita juga berdoa keliling, terus kita doakan. Sekarang Grand Cimanggis Mall sudah berkembang, sudah buka segala macam-macam itu. Infomat apa lagi? Asikwel, Indomart, wah, buka. Bahkan di atas, paling atas itu dekat gereja kita akan dibuka bioskop katanya. Saya terheran-heran, saudara. Kenapa? Karena Tuhan berkarya di situ. Satu lagi kesaksian. Waktu saya agak panjang. Masa pandemi itu seret sekali dana. Bayar harus 14 juta sebulan, belum lagi listrik. 5 bulan setelah pandemi saya datang kepada pengelola. Namanya Pak Taufik. Pak Taufik, saya informasikan begini. Kita gereja sanggup bayar hanya setengah. Kenapa? Karena kita bukan perusahaan. Dana ini kita kelola dari jemaat. Apa jawabnya? Janganlah tetap penuh, tapi kamu boleh cicil katanya. Cicil, sama saja utang kan? Cicil lama, utang juga. 2 kali saya datang, itu juga jawaban. Tapi saya bilang begini, wah saya nggak bisa itu Pak. Saya berpikir dulu, saya bilang. Perjalanan itu sampai 1,5 tahun atau 1 tahun 7 bulan. Tidak lama bendahara kita sampaikan, Pak, kita ajukan proposal saja dengan kondisi seperti ini, dengan setengah kekuatan. Yang tadi 14 hanya 7 juta. Majulah ini. Setelah maju, tidak lama anaknya Pak Topik namanya Cipto ajak berkumpul di mall itu. Sekarang sudah tempat makannya, kita makan di situ. Setelah itu komunikasi, dia katakan, Pak, Bapak harus datang ke Pak Taufik lagi. Ini Taufik ini benturan, saudara. Kekeh, keras, tembok. Tapi tembok juga bisa jebol kan? Haleluya. Dan setelah saya ngomong komunikasi itu, nggak lama saya ngomong sama Pak Ciptonya. Pak Cipto, puji Tuhan sekarang mall ini sudah berkembangnya. Iya Pak, luar biasa. Nah, baru saya cerita latar belakangnya. Pak, saya dulu datang kemarin ini gelap, ini tutup. Tapi kami terus tetap setia. Kami tabur berkat, kami berkati tempat ini, kami ikat segala kuasa, kami doa keliling. Terus kami rebut. Tuhan berperkara sekarang berkembang. Tapi kalau memang saya dalam kondisi seperti ini, tidak ada keringanan, ya sudah. Setelah itu 3 hari berikutnya, bendahara kita maju dengan dia ke Pak Taufik. Apa yang terjadi? Yang tadinya 14 juta, kita awal 7 juta bayar. Akhirnya selama 2 tahun itu, kita hanya bayar 8 juta, tambah 1 juta. Tepuk tangan untuk Yesus. Dan dari tahun 2021 sampai 2022 yang 14 juta hanya 12 juta dibayar setiap bulannya. Saya heran-heran, wah, campur tangan Tuhan. Saudara, begitu dahsyatnya Allah kita. Penyertaannya sempurna. Roh Kudus itu nyata dalam hidup kita, saudara. Kita lihat di dalam Yeskiel 36 ayat 25. Boleh multimedia. Ini sudah diberikan kepada kita, saudara. Tapi harus kita responi. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Tuh. Next, 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu.
Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dalam batin saudara dan saya. Roh Kudus diam di situ. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Ini keinginan Tuhan. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudara, waktu kita lakukan perkara-perkara ini, Tuhan berperkara. Itu janjinya, saudara. Janjinya iya dan amin. Satu ayat lagi ya, boleh? Tutup firman. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 5. Ini terus kita diingatkan. Kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan, kepada kesalehan kasih pada orang. Saudara-saudara, kasih akan semua orang. Untuk bertumbuh ke sana, saudara, tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya hari ini kita sama-sama belajar hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Next. Yehuda. Saya kenal dia kemarin. Generasi Yeremia. Next. Ya, satu lagi. Ya. Kalau Roh Kudus ini bekerja dalam hidup kita, Roh Kudus ini kita rasakan, Roh Kudus ini kita bangun hubungan dengan Dia, kekristenan kita jadi kuat dan berkemenangan. Kita bisa menjadi sebagai saksi Kristus. Kita berkarya membuat hidup Kristus dapat ditampilkan melalui hidup kita. Kita perlu mengenali secara pribadi, konsisten membangun gaya hidup yang semakin dalam melalui persekutuan dengan Roh Kudus. Bangun terus, saudara. Saya sampai saat ini selalu bangun pagi, saudara. Paling 1 jam, 1,5 jam bangun hubungan dengan Tuhan. Saya punya ruang doa pribadi sendiri. Saya rasakan, saudara, waktu kita bangun hubungan ini, saudara sendiri melihat bagaimana saya dengan fair selepasnya menyampaikan ini. Karena Roh Kudus bekerja, nuntun saya. Makanya kita harus bangun hubungan dengan Roh Kudus. Pribadi lepas pribadi. Persekutuan yang dibangun mendalam dan semakin intim dengan Roh Kudus akan menghasilkan pertumbuhan rohani yang sehat. Penyembahan yang kita naikkan di hadapan tata Allah mengalir dalam hadiratnya dan pengurapannya. Pemimpin pujian sama imam musik, mereka sudah bangun hubungan dengan Roh Kudus. Waktu diangkat pujian, hadirat Tuhan turun. Melawat, dia pribadi melawat, mentransfer kepada orang yang lapar haus. Mengalir itu. Tuhan lihat, ada yang angkat tangan, ada yang menangis, ada yang sungguh-sungguh mengalir. Itu kuasa Roh Kudus. Next. Tahun 2022 yang kita hadapi ini, saudara, kita membutuhkan kekuatan untuk menang. Betul ya? Atas tantangan, atas persoalan, atas pertarungan yang kita hadapi di depan kita. Sebab lawan kita itu bukan melawan darah dan daging, tetapi melalui pemerintah penguasa di udara, saudara. Makanya dikatakan, sebab senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng, mematahkan setiap siasat orang, dan merubuhkan kubu-kubu yang dibangun oleh kangkuan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Daging kita itu sesungguhnya lemah, betul ya? Lemah. Jangan bilang kuat. Aku sehat kok, kuat kok. Tetapi dalam kekuatan kita ada kelemahan titik-titik tertentu. Itu daging.
Namun roh kita penurut, dan Roh Kuduslah yang menjadikan roh kita kuat dan membuat pemenangan untuk menaklukkan keinginan daging dan hawa nafsu kedagingan kita. Roh Kudus yang menuntun roh kita. Makanya perlu dibangun hubungan. Tanpa mengalami karya Roh Kudus, kekristenan lemah dan kalah. Ada banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini tidak hidup dalam Roh Kudus. Mereka lemah, mudah dikalahkan oleh perkara-perkara duniawi. Sekarang itu kawin cerai gampang sekali, saudara. Kalau dia tidak dalam Tuhan, ikuti daging. Apalagi dia ikut media-media, bagaimana lihat orang-orang kawin cerai itu gampang dia ikut. Makanya kita harus bangun roh kita supaya kita bisa mengendalikan daging kita. Next. Nanti ada 2 hal yang perlu kita sama-sama pelajari, saudara. Bagaimana kita berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Hati yang merasa butuh dan haus akan Roh Kudus terbangun di dalam kita sesuai dengan pengenalan kita akan pribadi Roh Kudus. Roh Kudus mengubah hidup seseorang dengan nyata. Kita lihat Petrus yang semula penakut dan menyangkal Yesus 3 kali. Ya, Petrus menyangkal 3 kali tuh. Tetapi waktu dilawat Tuhan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, kau tahu aku mengasihi. Gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali itu. Setelah 3 kali itu, dia menangis tersungkur di hadapan Tuhan. Dilingkupi dengan kasih Tuhan. Dia semakin bergairah, semangat. Bahkan waktu Pentakosta ketiga, dia dipenuhi Roh Kudus. Apa yang dia lakukan? Dia khotbah, 3.000 orang bertobat. Dia tidak takut dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Saduki. Dia makin hebat. Kenapa? Karena tuntunan Roh Kudus. Katakan amin. Karena itu jangan kita kecil hati. Jangan kita, pribadi yang kuasa itu ada di dalam saudara dan saya. Dia berubah menjadi pribadi yang seorang yang sangat berbeda. Itu Petrus. Saya juga alami itu, saudara. Perubahan oleh Roh Kudus itu saya alami. Sebelumnya saya mengalami, sebelum mengenai di hubungan dengan Roh Kudus, saudara, saya baca firman itu ya jatuh bangun. Tetapi karena sudah ikut berhubungan, komunikasi dengan Roh Kudus, kita baca firman Tuhan terus setiap saat. Saya bersyukur punya gembala rayon dulu, Pak Beni Gunawan. Dia sampaikan 10 pasal setiap hari. Saya ikuti 11 pasal setiap hari. Saya baca terus. Sampai jam 12 malam belum selesai, saya baca terus. Baru saya masukkan grup. Kenapa? Karena Roh Kudus terus menuntun saya. Memimpin, memampukan saya. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 16 ayat 13. Apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, yaitu Roh Kudus, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi apa yang segala sesuatu yang didengarnya, itu yang dikatakan. Itu kuasa Roh Kudus, saudara. Doa. Sekarang doa itu bisa mengalir karena Roh Kudus. Saya kalau disuruh doa di APT, doa di Rayon 1G, doa di Sentul City Pusat, saya siap aja. Kenapa? Yang penting pokok doa saja itu mengalir, saudara. Kenapa? Roh Kudus itu yang memimpin kita, menuntun kita. Katakan amin. Makanya bangun hubungan dengan Roh Kudus. Hari-hari ini, next. Kita membutuhkan pekerjaan Roh Kudus yang seperti ini pada masa sekarang. Mari kita mendoakan pokok ini agar kuasa Pentakosta di era Pentakosta ketiga ini semakin dimanifestasikan di tengah bangsa kita sekarang. Termasuk di kota ini, termasuk di wilayah ini, termasuk di gereja ini. Katakan amin. Sepakat doa.
Kita di GB Pekayon, sekarang ada doa malam setiap hari. Itu hanya setengah jam. Sebelum kita gabung, itu wadahnya GC dan Iud. GC dan Iud itu ada doa malam, WOT namanya. Itu yang hadir paling 5-6 orang, 4 orang. Tetapi saya diingatkan, wow, ini kita bergabung. Saya sampaikan kepada Kabid GC Youth-nya, ini wadah yang luar biasa. Kita akan bergabung, pengerja dan jemaat. Yang melayani siapa? GC Youth. Mereka semakin dikader, mereka makin berani, doa juga berani. Pimpin pujian melalui gitar sendiri, itu anak Youth GC. Saudara, sekarang itu sudah sampai 31, 33, 34, 29 begitu. Pengerja ikut, jemaat ikut, hanya setengah jam. Saya juga terus hadir. Inilah kegerakan sekarang, saudara. Saya ingat di dalam di dalam Keluaran 12 ayat, Keluaran 6 ayat 12. Api yang di atas mezbah itu harus tetap dijaga, jangan dibiarkan padam. Api ini yang menyinari tempat kita. Api ini yang menyinari wilayah kita. Jaga itu. Caranya bagaimana? Imam-imam harus menjaga itu. Anak-anak sekolah, anak-anak GC itu doanya tulus-tulus semua, saudara. GC Youth, mari kita ajak bersama-sama. Haleluya. Apa langkah kita berjalan dalam tuntunan Roh Kudus? Itu dia. Apa langkah kita? Ada 2 hal. Yang pertama, next. Miliki hati yang haus dan lapar akan hadirat Tuhan. Tadi yang saya katakan, Mazmur 141 ayat 2. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan. Biarlah tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Hati kita, tubuh kita, jiwa kita angkat kepada Tuhan. Itu orang yang rindu hadirat Tuhan, katakan amin. Tidak bisa kita, ya yang penting ikuti jadwal, ya yang penting kita ada, tidak bisa. Kita harus betul-betul haus dan lapar akan hadirat Tuhan. Roh Kudus berkarya dengan nyata di tengah-tengah umat yang haus akan Dia. Yang haus akan Dia. Saya kalau haus sangat ingin minum. Karena butuh. Haus dan lapar akan Tuhan. Roh Kudus berkarya dalam hidup saudara. Karena itu milikilah hati yang haus akan pribadi Roh Kudus. Dan bangun persekutuan yang semakin mendalam. Yohanes 7 ayat 37-39 katakan, barang siapa haus, hendaklah datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Katakan amin. Boleh buka di dalam Yesaya 59 ayat 19. Yehuda. Yesaya 59 ayat 19. Maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam, dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Catat garis bawah ini, saudara. Sebab ia akan datang seperti arus. Sekarang banjir bandang banyak ya. Banjir bandang, orang ketakutan lari. Karena arusnya besar. Tapi ini dikatakan sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit, dari hati saudara. Yang didorong oleh siapa, saudara? Sama-sama kita baca. Yang didorong oleh tuh napas Tuhan. Dahsyat itu, saudara. Begitu. Lanjut. 20. Dan ia akan datang sebagai penebus. Menebus, membereskan.
Kita baca kita juga sering ingat itu Yesaya 43 ayat 18. Jangan ingat hal-hal yang dahulu. Jangan perhatikan hal-hal yang zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ini dia, saudara. Dan dia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub. Siapa itu orang Yakub? Saudara dan saya. Sion siapa? Saudara dan saya. Tetapi ada garis bawah di situ, yang bertobat. Jangan yang suka-suka, dia enggak bertobat. Akui di hadapan Tuhan. Kalau saudara salah. Saudara sombong, rendahkan diri saudara. Akui di hadapan Tuhan, saudara. Demikianlah firman Tuhan. Wow. Kembali ke PowerPoint. Haus dan lapar akan hadirat Tuhan. Hati yang haus adalah hati yang mau mencari Tuhan. Dan tekun menantikan Tuhan. Itu adalah pilihan sebagai murid-murid Yesus. Dan keputusan untuk membuang dan menyingkirkan setiap godaan dan pancingan bagi kesenangan daging dan keinginan mata yang membuat fokus kita dibelokkan. Ini kuasa yang akan mematahkan setiap keinginan-keinginan daging. Next. Ambil keputusan untuk menjadi orang yang responsif kepada Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus adalah roh yang mengajar kebenaran. Tadi sudah sampaikan, Yohanes 16 ayat 13. Dan menuntun kita ke dalam kebenaran, itu Roh Kudus. Jangan pakai kekuatan pola pikir kita, tapi baca firman Tuhan selalu aja. Tetapi nanti Roh Kudus akan menyingkapkan itu, katakan amin. Itulah rema. Respon kita yang benar menjadikan kita hidup dalam kebenarannya dan menjadi orang-orang benar, memanifestasikan kuasanya. Makanya orang yang bangun hubungan dengan Tuhan tidak ragu-ragu lagi untuk mendoakan orang yang lemah, yang sakit, yang terikat. Karena kuasa yang di dalam dirinya lebih besar daripada yang di luar ini, katakan amin. Dia punya kuasa. Yang kedua, saudara, bagaimana kita berjalan dituntun oleh Roh Kudus. Ini terkadang orang selalu lupa. Next. Menyadari kehadirannya. Saudara jalan kemana saja, Roh Kudus ada di dalam saudara. Itu namanya kita menyadari kehadirannya. Jangan kita suka-suka kita saja. Apalagi menyimpang dari jalan-jalannya. Kalau kita ingin saksang, boleh-boleh aja, siapa yang salah. Tapi jagalah hidupmu supaya kamu tetap sehat. Tetapi kalau sudah mulai kepada hal-hal yang najis, hal-hal yang jahat, hal-hal yang dosa, mulai Roh Kudus ini kita perankan dia. Roh Kudus, ingatkan saya. Doa. Roh Kudus itu pribadi yang lemah lembut. Dia Parakletos, penolong, penghibur, penguat, penyelamat, penyembuh, penuntun, pembimbing. Itu Parakletos. Kalau kita sudah diberi itu, kenapa enggak kita gunakan? Supaya kita tetap menjadi murid Yesus yang layak di hadapan Tuhan, kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Menyadari kehadirannya. Kesadaran akan kehadiran Roh Kudus yang senantiasa ada di dalam kita membuat kita bersandar dan mengandalkan Roh Kudus. Kita adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus senantiasa tinggal di dalam kita. Saya mungkin pernah kesaksian di sini. Tapi tidak apa-apa, nanti saya akan sampaikan lagi kesaksian itu. Di situ dikatakan dalam Yeskiel 36, 26, 7, ini sudah kita baca sama-sama tadi. Next. Roh Kudus memberi kemampuan agar kita menjadi seorang yang taat menuruti Tuhan dan hidup menuruti hukum. Hal itu bukanlah semata-mata kemampuan alamiah kita. Tidak ada orang yang mampu melakukan itu dengan kekuatannya sendiri. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, dikatakan dalam Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah
Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan orang lain. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang berharap akan kasih setianya. Hal itu bukanlah semata-mata kemampuan alami kita, melainkan karena memiliki hati yang baru, yang mengalami aliran hidup dan kuasa Roh Kudus. Alamilah aliran kasihnya dengan hidup yang setia tinggal dalam hadiratnya. Maka kuasanya menjadi nyata berkarya, menjadikan kita saksi sebagai surat Kristus yang dibaca dengan jernih oleh banyak orang. Ini akan kenyataan kasih Kristus yang penuh kuasa dalam hidup kita. Saudara, berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Tadi apa yang disampaikan, kita tertanam di proses, tidak membandingkan orang lain, itu bisa kita atasi. Kenapa? Roh Kudus mimpin kita. Waktu kita lihat orang hebat, aku punya kuasa Roh Kudus yang hebat, dia sanggup mengubah aku, gitu. Tapi kalau kita bisa membandingkan orang lain, kok dia bisa begitu, aku enggak. Padahal aku sudah ikut Tuhan, sudah perpuluhan dengan setia, kok enggak berubah. Itu pandangan yang tidak benar. Percaya saudara, roh yang ada dalam saudara itu lebih besar. Dan dia akan memimpin saudara kemanapun saudara berada selama saudara mengandalkan dia. Supaya dapat berjalan dalam tuntunan Roh Kudus, yang pertama, miliki hati haus dan lapar akan hadirat Tuhan. Selalu, setiap saat. Program pribadi, program komunitas school, program gereja, setia ikuti saudara. Yang kedua, menyadari kehadirannya kemanapun kita melangkah. Saudara akan mengalami suatu terobosan yang besar ke depan. Saya tutup tadi kesaksian saya, saudara. Kuasa Roh Kudus itu nyata dalam kehidupan kita. Dulu saya melayani Tuhan mulai tahun 99 akhir. Tahun 2000 itu sudah mulai masuk dalam aktivis. Setia lakukan. Sampai sekarang setia lakukan. Saudara, di tengah-tengah perjalanan itu saya melayani, tiba-tiba suatu saat saya bangun pagi. Bangun pagi itu terdorong di dalam hidup saya untuk saya ke toilet buang air kecil, pipis ya. Pada saat saya ke toilet pipis, tapi itu tidak keluar. Padahal mendesak, saudara. Logika saya main, saya harus minum banyak. Saya minum 2 gelas. Setelah saya dari dapur masuk lagi ke toilet, saya mau pipis, tidak bisa keluar. Terus saya tambahkan lagi 2 gelas, pergi pipis, tidak bisa keluar. Waktu saya keluar di kamar mandi, saya ketemu istri saya. Saya bermasalah dengan pipis. Istri saya langsung menjawab, ya udah nanti ke dokter lah, ke medis. Ya wajar toh. Istri nyampaikan begitu, saya wajar aja. Tapi hati saya terketuk. Aku anak Tuhan. Aku anak Tuhan. Saya masuk lagi ke kamar mandi. Duduk saya berdoa situ. Doa, puji sembah, saya berserah. Saya masuk dalam hadirat Tuhan. Saya berbahasa roh terus. Tiba-tiba ada dorongan yang kuat. Terus keluar. Ada gumpalan darah, saudara. 3. Tidak lama, terus keluar lagi. Gumpalan. Itu yang menghambat. 3 kali terjadi keluar. Setelah itu longgar. Setelah itu saya berdoa, terima kasih Tuhan. Saya keluar, saya sampaikan ke istri saya. Saya sudah pulih. Saya diobati oleh dokter yang ajaib. Siapa namanya? Yesus. Saudara, Roh Kudus itu nyata. Makanya mari bangun hubungan dengan Roh Kudus. Apapun persoalan masalah saudara, datang kepada dia. Saya doa begini saudara. Tuhan Yesus, ini aku anakmu, ini aku muridmu. Allah Roh Kudus, engkau sahabatku, kekasih jiwaku, permata hatiku. Engkau lemah lembut, Parakletos, penolong, penghibur, penguat, penyelamat, penyembuhku, pembimbing, penuntun aku. Engkaulah guru besar aku, guru agung aku. Mari ajar aku untuk mengerti kehendak Bapa. Mari ajar aku untuk mengenal Yesus dengan benar. Aku rindu bersekutu denganmu. Katakan amin. Doanya sederhana dengan Roh Kudus. Apakah kita perlu belajar? Perlu. Kepada karayon kita belajar? Perlu.
Webinar kita belajar perlu, togal teologi kita belajar perlu, tetapi Roh Kudus akan mengajar saudara untuk mengerti kehendak Bapa, mengenal Yesus dengan benar. Katakan amin. Mari kita dekat dengan Dia. Amin, saudara. Tepuk tangan untuk Yesus dulu, saudara. Kalau yang rindu untuk berjalan dengan tuntunan Roh Kudus, mari kita bangkit berdiri. Dia ada di sini, saudara. Dia sekarang memandang saudara. Dia siap untuk mengulurkan tangannya untuk saudara, memeluk. Refnya saja. Di hadapan Dia tidak ada yang tersembunyi, saudara. Hanya Dia mengerti persoalan saudara. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku tuh lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Yang rindu, yang haus, angkat hatimu, angkat tanganmu. Hanya Engkau, hanya Engkau. Ini doa kami, Tuhan. Pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku tuh lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tetap tutup mata saudara, angkat hatimu, angkat tanganmu. Saudara rindu dipulihkan, Tuhan lebih rindu memulihkan saudara. Matanya tertuju padamu, Dia menantikan hatimu. Mari terbuka di hadapan Tuhan. Jangan malu-malu, Dia ada di sini. Terbuka di hadapan Tuhan. Ini aku, Tuhan. Aku mau. Layakkan kami, Tuhan. Ampuni dosa kesalahan kami, Tuhan. Ya, terbuka di hadapan Tuhan. Terbuka, ampuni aku, Tuhan. Perkataan, tingkah laku, perbuatan, pikiran kita yang tidak benar, kesombongan, iri hati, dengki, keraguan, ketidaktaatan-Mu. Terbuka di hadapan Tuhan. Kau melihat hati yang lapar haus akan Engkau, Tuhan. Engkau melihat hati yang lapar haus akan Engkau, Tuhan. Tuhan, jamah mereka, Tuhan.
hidup dituntun oleh Roh Kudus. Haus lapar akan hadirat Tuhan. Sadari dia ada di hatimu. Saat ini yang mau merespon, silakan maju ke depan, saudara. Mari, jangan lihat kiri kanan, maju ke depan. Itu respon hatimu, maju. Biar Tuhan menjamahmu. Biar Tuhan menjamahmu. Maju, maju, maju. Jangan sungkan-sungkan, ini saatnya. Ini saatnya. Kau melihat anak-anakmu Tuhan saat ini menghampiri tata kasih karunia. Mereka datang supaya menerima rahmat daripadamu Tuhan, dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Jamah, jamah, jamah Tuhan, jamah. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku ya Tuhan untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu yang Engkau Tuhan, hanya Engkau yang pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku ya Tuhan untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi. Karena bentak, karena bayar jama ya Tuhan. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal
kami murid-murid-Mu. Kami terus mau berjalan dituntun oleh Roh Kudus. Terus Tuhan bentuk hati kami, supaya kami memiliki hati yang lapar haus akan hadirat Tuhan. Supaya kami menyadari bahwa Roh Kudus ada di hati kami. Kami mau terus berjalan bersama-Mu Tuhan. Kau berkati kami lebih lagi, kesehatan kami, keluarga besar kami, pelayanan kami. Kau berkati Tuhan GBI Ujung Menteng lebih lagi. Kau berkati Bu Silvi Tuhan sampai gembala. Kau berkati semua pengerja di tempat ini Tuhan. Kau pakai mereka semua dengan lebih dahsyat lagi Tuhan. Kami percaya perkara heroik akan terjadi di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita yang setelah diberkati sama-sama katakan. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu kasih. Puji Tuhan, kita diberkati luar biasa oleh kebenaran firman Tuhan. Hari tiba waktunya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Silakan persiapkan hati kita untuk memberi. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh merasakan kuasa Roh Kudus-Mu melawat setiap kami lewat kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Mu. Kau memberkati hamba-Mu Tuhan, pakai dengan dahsyat dan luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan siang hari ini Tuhan, bukan dengan tangan hampa kami datang kepadamu Tuhan. Kami membawa persembahan kami akan kami berikan dengan sukacita untuk memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberi. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah lewat online, untuk persembahan umum, kolekte, persepuluhan dan persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Bila sudah memberikan persembahan, harap mengirimkan bukti transfer kepada Ibu Rami di nomor yang tertera di layar, atau bisa menggunakan fasilitas pembayaran elektronik seperti OVO, GoPay, ShopeePay, Dana, dan lain-lain tanpa nominal minimum dengan men-scan QR Code yang tertera di layar. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Jemaat Setia GBI Ujung Menteng. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Terima kasih atas pelayanan Bapak Karayon, Pendeta Supiter Panjaitan yang sudah memberitakan firman Tuhan. Bapak Supiter Panjaitan yang sudah memberitakan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adapun jadwal menara doa ke depan adalah setiap hari Senin sampai Jumat pukul 17 sampai 18 akan diadakan menara doa Rayam 1G secara online. Setiap hari Selasa pukul 12 sampai 13 akan diadakan menara doa Azusa Street Prayer Tower atau EPT, yang adalah menara doa secara online gabungan dengan menara doa yang ada di luar negeri, Kanada, USA, dan Australia. Healing Prayer Night dan menara doa secara online GBI Ujung Menteng ada perubahan waktu sementara dikarenakan pada hari Rabu ada acara KOM 300 Rayam 1G. Doa diadakan setiap hari Senin, Selasa, dan Kamis mulai pukul 19 WIB. Sedangkan pada hari Sabtu akan diadakan doa khusus untuk persiapan ibadah Minggu pukul 19 WIB. Yuk Nyembah Yuk GC dan Youth GBI Ujung Menteng diadakan setiap hari Selasa dimulai pada pukul 19.30 WIB. Kami mengajak anak-anak youth dan GC untuk bergabung di Instagram @gc_um.
Pada tanggal 19 Juni 2022, ibadah sekolah minggu akan diadakan 2 kali, dimulai pukul 8 WIB secara online via Zoom dan YouTube, dan pukul 10 WIB secara onsite tidak ada Zoom dan YouTube. Ibadah raya akan diadakan pada pukul 10 WIB secara onsite dan disiarkan langsung melalui Zoom dan YouTube di channel GBI Ujung Menteng. Kami mengajak jemaat untuk dapat beribadah tatap muka di GBI Ujung Menteng dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Berita Kul Community of Love, Komunitas Kasih GBI Ujung Menteng, kami mengajak jemaat supaya bergabung dalam ibadah Kul yang ada di GBI Ujung Menteng. Bagi jemaat yang mau bergabung dapat menghubungi Bapak Hendra Nainggolan. Berita member Maranatha, jangan lupa untuk membayar tepat waktu, masih tersedia 40 kuota lagi untuk anggotaan baru. Silakan jemaat mendaftarkan anggota keluarga yang lain walaupun tidak berjemaat di kita, asalkan masih anggota keluarga. Bagi member Maranatha yang tidak membayar kewajiban selama 3 bulan berturut-turut, maka tidak akan menjadi anggota member Maranatha lagi. Untuk keterangan lebih lanjut, dapat menghubungi Ibu Lydia di nomor yang tertera di layar. Member Maranatha adalah pelayanan kedukaan. Refresh Basic Property Army Rayon 1G diadakan lagi pada hari Sabtu, 18 Juni 2022, pukul 19.30 sampai dengan 12 WIB, secara online melalui Zoom. Peserta diklat yang sudah terdaftar diwajibkan untuk bergabung bersama dalam acara seminar doa ini. Menara Doa Anak Rayon 1G akan diadakan pada hari Rabu 15 Juni 2022 mulai pukul 17 WIB. Kami menghimbau jemaat dapat mengarahkan anak-anak sekolah minggu supaya bergabung dalam doa ini. Ibadah Kul Gabungan Youth dan GC diadakan secara onsite pada hari Minggu 12 Juni 2022 pukul 12 WIB. Selesai ibadah raya. Kami merindukan anak-anak muda dan remaja dapat bergabung bersama dalam ibadah Kul ini. Demikian pengumuman minggu ini, jaga kesehatan selalu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita akan terima berkat dan doa syafaat. Terima kasih Tuhan. Mari berikan penghormatan sekali lagi kepada Tuhan. Katakan kita kepada Tuhan, katakan kepada Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan ini ku persembahkan di hadapanmu Tuhan. Ini ku persembahkan di hadapan Yesus. Mari kita siapkan hati kita berdoa pada Tuhan. Kembali kami bersyukur padamu Tuhan untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Kalau Engkau masih berikan kesempatan pada kami semua anak-anak-Mu, jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu di tempat ini untuk datang padamu, memuji dan melakukan nama-Mu. Ini semua karena anugerah-Mu Tuhan yang masih boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, sesuai dengan janji-Mu Bapa, bila 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir di tempat ini. Kami yakin dan percaya Engkau ada di tempat ini, Roh Kudus. Kau jamah setiap lawat, Kau jamah setiap kami, Kau lawat setiap kami, bahkan Kau tuntun setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Kami juga bersyukur untuk hamba-Mu Bapak Peter Panjaitan yang sudah menyampaikan isi hati firman-Mu Tuhan. Bilang Kau pakai hamba-Mu dimanapun dia berada Tuhan, untuk melayani Tuhan. Biar lewat hamba-Mu Tuhan banyak jiwa-jiwa diselamatkan oleh Engkau Bapa, bahkan jiwa-jiwa yang dimenangkan oleh Engkau, bahkan Engkau juga akan berkati keluarga besar mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan khususnya untuk Bapak Gembala Pembina kami, Bapak Niko Nyotoro Harjo Tuhan. Dimanapun dia berada, hamba-Mu ini kami serahkan dalam tangan pengasihan Bapa. Kau pakai hamba-Mu ini dengan luar biasa. Dimanapun dia berada Bapa, lewat hamba-Mu Tuhan banyak jiwa-jiwa dimenangkan oleh Engkau Bapa. Kau pakai Tuhan pelayanan mereka untuk menjadi saluran berkat bahkan bagi Indonesia, juga bagi seluruh bangsa-bangsa ya Bapa. Terima kasih. Berkati juga anak cucu mereka, menantu mereka, keluarga besar mereka Engkau berkati Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, khususnya keempat wakilnya Tuhan kami serahkan juga
ke dalam tangan pengasihan-Mu pribadi, lepas pribadi, pelayanan mereka dimanapun dia berada. Tuhan campur tangan Roh Kudus, sehingga pelayanan mereka juga, Tuhan Yesus, boleh menjadi berkat bagi banyak orang Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, Gembala rayon kami, Bapak Yohanes Raja Kutuk Tuhan, kami akan hamba-Mu ini juga ke dalam tangan pengasihan Bapak. Kau berkati pelayanan mereka di rayon 1G Tuhan. Lewat hamba-Mu di rayon 1G juga semakin rindu untuk selalu menyenangkan hati Engkau lewat kehidupan setiap kami Tuhan. Memberkati Tuhan dimanapun dia berada Tuhan. Terima kasih. Berkati juga wakilnya Bapak Sabto Edi Tuhan. Kami akan hamba-Mu ini ke dalam tangan pengasihan Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa khususnya untuk Ibu Gembala kami di tempat ini Tuhan. Ibu Selvi Tuhan, kami serahkan dalam tangan pengasihan. Kau pakai hamba-Mu ini dengan luar biasa Tuhan. Memberkati pelayanan sehingga lewat hamba-Mu di GBI Ujung Menteng lebih lagi semakin ingin belajar kepadamu ya Tuhan. Terima kasih. Kau juga memberkati ketiga putra putrinya ya Tuhan Yesus. Biarlah dimanapun dia berada juga boleh menjadi berkat saluran berkat bagi keluarga ini Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan, dari pimpinan tertinggi sampai terendah, dari pusat sampai ke daerah-daerah, ke pelosok tanah air kami Indonesia, kami serahkan dalam tangan pengasihan Bapak. Kami rindu bangsa Indonesia juga banyak jiwa-jiwa diselamatkan oleh Engkau Tuhan. Biarlah Engkau memberkati Bapak Presiden kami Tuhan, Bapak Jokowi, juga wakilnya Bapak Ma'ruf Amin Tuhan. Kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Juga Engkau memberkati Gubernur DKI Jakarta di tempat ini Tuhan. Dan lewat Bapak Anies Baswedan Tuhan, kota Jakarta ini semakin Tuhan diberkati oleh Engkau Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, khususnya untuk kami semua yang hadir di tempat ini Tuhan. Baik hamba-hamba-Mu sudah melayani lewat ibadah kami maupun jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami semua yang hadir Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebelum kami pulang, kami ingin menerima berkat yang daripada-Mu lewat hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Syukur, terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus, di dalam nama Yesus terus tuntun pimpin kami seminggu ke depan Tuhan, supaya kami terus ikuti jalan-Mu, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kau berkati lebih lagi kami Tuhan, keluar masuk kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan kembali, sebelum kami kembali kami rindu menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat hati, kita angkat tangan-Mu. Terimalah berkat, kasih, karunia dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam nama yang terkasih Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan nyaman dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai saatnya Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati sama-sama katakan, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Tuhan berkati yang di rumah-rumah, Tuhan berkati. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Seperti bermimpi, berkati Bu Lydia. dan kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa. Tuhan pulihkan kita, dan kita bersuka. Marilah kita bersuka.